Money is everything. Ungkapan itu seakan mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Para orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran uang. Tapi tahu gak sih sejarah dan asal usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan, dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakan logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi memakai logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Like the video kan?
Jadi barang dari jasa yang didapatkan. Kalau enggak, bisa mengatakan itu satu tahun ini, satu botol ini biasanya dihargai dengan 3.000. Kalau misalnya yang pendek segini bisa dihargai 2.000 atau 1.000. Nah itu sebagai uang sebagai alat ukur nilai. Nah yang ketiga ada namanya uang sebagai alat pengukur kekayaan. Misalnya real.
dari ruang absen dari sana sampai nanti silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok satu di sini, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, kelompok enam. Kelompok satu, kelompok dua di sini, kelompok tiga di sini, kelompok empat, kelompok lima di sana, kelompok enam.
Tahu nggak Pak? Tahu nggak? Saudara seorang bank BRI mengelola Sulawesi Tenggara di uang tabungannya senilai 200 juta rupiah dan juga bukan sebuah tradisional yang diberikan banking dan situs BRI. Nah, sampai sekaligus pensiunan karyawan BRI bernama Sam ini mengaku kehilangan uang tabungannya sejak Juni 2020. Saat itu Sam pernah mengalami bank dan meminta penggantian kartu ATM. Kejadian kembali berulang hingga Agustus 2020. Total dia kehilangan 200 juta rupiah di tabungannya yang ditransfer pelaku menggunakan berbagai bank dengan menggunakan internet banking dari situs BRI. Korban juga mengaku tidak pernah mendapat pemberitahuan dari bank atas transaksi dan dari rekeningnya. Atas kejadian ini, korban sudah membawa kasus ke ranah hukum. Kalau saya amati lewat rekening koran itu, dapatnya menggunakan penggandaan kartu karena dia hanya transfer ke ini, tidak ada yang kita tunai ke rekening bank lain. Ya, transfer sesuai dengan kapasitasnya, kadang 1 juta, kadang 5 juta, sampai selalu gratis. BRI Kolak menyatakan permasalahan kehilangan dana nasabah sudah disampaikan ke kantor pusat BRI. Hasil pengecekan dan menyebut transaksi nasabah berjalan normal dan tidak mencurigakan karena dilakukan sesuai data yang ada pada bank. Namun BRI Kolak berjanji akan membantu penuntasan kasus kehilangan dana nasabah ini. Sistem KPI transaksinya ya sesuai dengan yang terdapat di sistem BRI. Ternyata dikasih ke istimewa gitu Pak. Kalau terkait ini itu yang menentukan istimewa tidak memang dari kantor pusat. Kita sudah sampaikan lewat media internal kami bahwa ini ke kantor pusat dan sudah dijawab langsung ke yang bersangkutan. Sekarang silakan dijawab di ada 4 soal.
Caranya yo gampang to. Itu ya dari sekarang gitu. Kan Bu? Enggak. Kalau itu sih pendapat kalian sih. Kalau menurutku yang merekomendasikan saya karena semisal dari ada kalau di
Apalagi pendapat kalian ya, kalau menurutku sih ya rekomendasiin aja, karena kalau nabung itu kan ada jaminannya dan keamanannya itu berketat. Ya, kamu jelasin aja. Enggak. Nambah gitu.
Kesimpulannya yaitu uang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari, di mana uang dijadikan sebagai alat pemenuhan kebutuhan dan adanya pertemuan bersama uang juga mengalami perubahan dari yang tadinya tradisional menjadi Saatnya sedang bersepuluh dimulai.